Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 63 dan ini adalah video yang ke-113. Kita lanjutkan ke qauluhu wa in rasyaha, ay wa in rasyaha min bukharil ma'i at-tahuri al-mughla. Masih menjelaskan tentang definisi al-ma'ul mutlak atau air murni yang dipergunakan untuk keperluan berwudu dan bersuci yang lainnya. Di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan bahwa definisi al-ma'ul mutlak adalah ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin, adalah air murni yang di belakangnya itu tanpa ada ikatan, jadi murni air saja, tidak ada embel-embel di belakangnya, ini air kopi, air teh, air kelapa dan seterusnya. Wa in rasyaha min bukharil ma'i at-tahuri al-mughla, meskipun pada prosesnya dihasilkan dari proses penyulingan air. Ini terjadi di negara Arab Saudi ya misalnya, di mana curah hujan di sana sangat minim sehingga persediaan air sangat terbatas. Salah satu solusinya adalah mengambil langsung dari air laut. Jadi dibikinlah pipa yang sangat besar, yang sangat panjang, ribuan kilometer menuju arah kota. Nanti prosesnya adalah disuling. Air laut ini ditampung dalam wadah, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, muncullah uap air. Nah, uap air inilah yang kemudian menetes, ditampung juga di wadah yang steril. Nah, inilah maksud daripada wa in rasyaha min bukharil ma'i at-tahuri al-mughla. Jadi air hasil penyulingan ini sudah steril dan nanti dikemas dalam botol misalnya dan dijual belikan kepada masyarakat. Makanya satu botol air mineral di Arab Saudi itu bisa lebih mahal dibanding satu botol minyak bumi atau bensin, karena prosesnya sangat rumit sekali. Jadi di sini ada al-ma'ut tahur, yaitu air laut, suci dan mensucikan, kemudian diproses lewat penyulingan, lewat penguapan, dan ini menjadi air yang sudah siap saji. Kita lanjutkan ke Hasyiyah I'anah wa qauluhu, ya, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qauluhu, dan adapun dauhnya musannif atau syarih, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa in rasyaha, tegasnya lafaz wa in rasyaha, walaupun statusnya adalah hasil penyulingan. Hadhil ghayatu, adapun goyah yang ini ada huruf in lil ghayah, walaupun
yaitu lirraddi, untuk menjawab ala Rafi'i, atas Imam Ar-Rafi'i. Beliau Imam Rafi'i itu lahir pada tahun 555 Hijriah dan wafat pada tahun 623 Hijriah. Beliau adalah Abul Qasim Ar-Rafi'i Al-Qizwini. Karya beliau yang sangat populer diantaranya kitab Al-Muharrar, dan ada juga namanya Fathul Aziz. Di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari memberikan jawaban atas pendapat Imam Ar-Rafi'i, haitsu qala, sekiranya berkata siapa Imam Ar-Rafi'i, naza'a, kepada lafaz naza'a. Naza'a telah berbeda pendapat fihi, tentang kategori penyulingan air, ya, atau di sini adalah bukharul ma. Siapa ammatul ashabi, kebanyakan ashab Syafi'iyah. Imam Ar-Rafi'i melihat ada sedikit perbedaan pendapat di antara ashab Syafi'i, ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Wa qalu, dan berkata siapa al-ashab, yasummunahu, kepada lafaz yasummunahu. Yasummunahu, menamai, ya. Siapa al-ashab, hu, kepada itu alma, air, bukhoron, dengan sebutan uap, waroshan, dan sebutan air yang merembes, ya, seperti keringat. Lamaan, bukan air murni. Wa fi ja'lihi, dan yaitu tetap dalam menjadikannya air, ar-rashha, sebagai rembesan, minal bukhari, dari uap, nizrun, adapun perbedaan pendapat. Jadi perlu ditinjau kembali, ya. Imam Ar-Rafi'i menyatakan wa fi ja'lihi ar-rashha minal bukhari nizrun, bahwasanya rembesan itu berasal dari uap, padahal aslinya adalah berasal dari air, ya. Jadi air yang menetes yang sudah steril itu adalah berasal dari air laut tadi, bukan berasal dari uap. Idhuwa, karena adapun itu ar-rashha, yaitu minal ma'i, berasal dari air laut tadi, la minhu, bukan berasal daripada bukhor atau uap. Jadi ada sedikit perbedaan teknis, ya, penyebutan istilah. Wa ujiba, dan dijawab. Di sini Sayyid Bakri memberikan jawaban kepada Imam Ar-Rafi'i, wahai Imam Ar-Rafi'i, itu hanya sekedar teknis saja, ya. Jadi bija'li min, dengan menjadikan huruf JR min, di sini ada min bukhoril ma'i, yaitu lit ta'lil. Jadi bija'li min dengan menjadikan huruf JR min lit ta'lili, untuk makna ta'lil, artinya sebab akibat. Wa muta'alliqu rasyaha, dan adapun muta'allaqnya, wa muta'allaqu rasyaha, dan adapun muta'allaqnya lafaz rasyaha, yaitu mahdzufun, dibuang, ya. Jadi di sini muta'alliq, ya, pakai huruf jar. Wa muta'alliqu rasyaha, dan adapun yang terhubung dengan lafaz rasyaha, yaitu mahdzufun, dibuang. Ai, tegasnya wa in rasyaha minal ma'i li ajlil bukhari. Wa in rasyaha, walaupun merembes, apa itu air mutlak, minal ma'i, dari air laut, ya, statusnya li ajlil bukhari, karena faktor uap. Kembali kepada Imam Ar-Rafi'i, ya, yang mengomentari tadi, ini ada air laut, ini ada uap, dan ini ada air yang sudah siap saji. Imam Ar-Rafi'i menyatakan air yang sudah steril ini, ya, berasal, itu setara dengan air laut tadi di wadah yang pertama, bukan berasal dari uap, ya. Itu maksud daripada wa fi ja'alihi ar-rashha minal bukhar nizrun. Perlu ditinjau kembali, ya. Air yang sudah steril bukan berasal dari uap, tapi berasal dari air laut ini yang pertama, ya, di wadah pertama. Jadi idhuwa minal ma'i, ya.
air yang sudah jadi itu siap saji itu berasal dari air laut, la minhu, bukan berasal dari uap. Kemudian ada jawaban, wahai Imam Rafi'i, min dalam lafad min bukhoril ma itu bukan min lil bayan tapi min lit ta'lil. Wa muta'alliqu rasyaha mahdhuf. Nanti di sini ada huruf min, ta'alluqnya kepada rapad rasyaha. Ini dibuang. Jadi wa in rasyaha min ajlil bukhor. Nah, nanti di sini min dibuang. Jadi lam di sini bermakna min. Itu maksudnya lam lit ta'lil. Jadi kita ulangi, wa in rasyaha minal ma'i li ajlil bukhori, ya itu. Jadi Sayyid Bakri ikut menjawab, wahai Imam Ar-Rafi'i, uap di sini adalah proses, ya. Kami sama sekali tidak menyatakan bahwasanya air yang sudah siap saji ini berasal dari uap air, tapi kami menyatakan uap ini adalah proses saja, ya. Dan tentu saja kami memahami bahwa air yang sudah siap saji ini berasal dari air laut yang dipanaskan tadi, ya. Jadi Imam Rafi'i secara tidak langsung menyatakan uap air ini tidak bisa disebut sebagai air, karena air ini sifatnya cair dan mengalir, sementara uap ini lebih condong ke arah gas, ya. Jadi itu jawaban dari Sayyid Bakri yang menyatakan bahwasanya bija'li min litta'lil wa muta'alliqu rasyaha mahdhuf. Kalimat lengkapnya adalah wa in rasyaha, walaupun merembes atau menetes air yang sudah steril tadi, ya, siap saji, minal ma'i, dari air laut, li ajlil bukhari, karena faktor ada uap air. Jadi uap air ini hanya sekedar teknis saja. Kita lanjutkan, wa qauluhu al-mughla, adapun dauhnya syarih atau musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari, al-mughla tegasnya lafaz al-mughla bi fathil mimi, ya, dengan dibolehkan fathah mim, wa fathil lami, dan bidomil mim, ya, bidomil mimi dengan dibaca dhammah mim, wa fathil lami, dan fathah lam. Jadi mughla min aghla diambil daripada lafaz aghla. Aghla ini setara dengan af'ala, setara dengan akroma, ya. Aghla yughli iglaan fahuwa mughli wa dzaka mughla. Nah, ini mughla isim maf'ul, air yang dipanaskan. Jadi sulasi mazid naw awal bab awal. Au bi fathil mim, boleh juga dipatahkan mim, wa kasril lami, dan kasroh lam. Jadi dibacanya al-maghli. Min ghaliya diambil dari fi'il madhi sulasi mujarrad ghaliya. Ghaliya yaghla ghilyanan fahuwa ghalin wa dzaka maghliyun. Jadi maghli, maghliyun. Roma yarmi romyan fahuwa ramin wa dzaka marmiyun. Ya, maghliyun asalnya adalah maghluyun, nanti di'ilal, ya, sesuai marmiyun asalnya marmuyun, isim maf'ul. Jadi sama-sama bentuk isim maf'ul. Yang pertama dari mughla itu sulasi mazid naw awal bab awal, kemudian ada ghaliya itu maghli, sama-sama bentuk isim maf'ul tapi dari sulasi mujarrad, ya. Ghaliya yaghla itu, ghaliya yaghla itu bab keempat, ya, alima ya'lamu. Kita lanjutkan, qauluhu, adapun dauhnya musannif atau syarih Syekh Zainuddin Al-Malibari, awis tuhlika, tegasnya lafaz awis tuhlika fihil khalid. Bisa juga air mutlak itu pada prosesnya ini, ya, air sungai, ya. Air sungai ini kotor, ya, oleh pabrik-pabrik pemurnian air, misalnya PDAM, itu dia disaring. Ada ijuk, ada pasir, ada batu, kemudian ada juga tawas sebagai pembersih, ya.
Nah, di sini. Nah, ketika air yang sudah jadi ini ada istahlak, banyak sekali bahan-bahan yang sudah tercampur di situ, tapi tetap statusnya adalah al-ma'ul mutlak. Jadi itu air PDAM masih statusnya adalah air mutlak, meskipun di situ ada bahan-bahan kimia yang memang istahlak, ya, al-khalid, mencampuri di situ, tapi tetap statusnya adalah air mutlak. Di sini penjelasannya air tegasnya bihaitsu, dengan sekiranya la yaslubuhu, tidak menghilangkan hu kepada air PDAM itu apa, ismul ma'i, penyebutan nama air, ya. Tapi masih tetap disebut air, ya. Wal mustahliku, dan adapun yang tercampur, yang hancur, ya, fihi, di dalam air, apa al khalitu, yang mencampuri, yaitu hu, adapun mustahlik, yaitu alladzi, misalnya kaporit, ya, atau tawas, ya, atau misalnya pasir-pasir lembut, ya. Lam yughayyirhu, yang tidak membuat perubahan hu kepada alladzi atau air, apa dzalikal khalitu, itu bahan-bahan yang mencampuri, lahisan, baik secara fisik, ya, wala takdiran, tidak secara perkiraan, ya. Karena air PDAM statusnya masih bersih, jernih, dan steril, ya, meskipun di dalamnya sudah ada pengobatan, ya, ada obat. Misalnya air yang ada di kolam renang, yaitu banyak sekali bahan-bahan kimia yang tercampur di sana, tapi masih status air mutlak. Jadi kalau mau berwudu dengan air kolam renang, selagi dia masih jernih, ya, itu tidak mengapa. Itu maksud daripada al-mustahlik fihi al-khalid wa alladzi lam yughayyirhu dzalikal khalid la hisan wala taqdiran. Airnya masih jernih, ya, dan diperkirakan, ya, memang tidak ada perubahan. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari, au qaidin, tegasnya lafaz au qaidin, yaitu bi fathil qafi, dengan difatahkan qaf, wa sukunil ya'i, dan disukunkan iya, qaidun, ala annahu, atas jalan sesungguhnya itu qaidun, yaitu masdarun, adalah bentuk masdar, ma'tufun, yang diatofkan, ala qauli, atas dawuhnya musannif, bila qaidin, lafaz bila qaidin, ya. Kita utak-atik ilmu nahwu terlebih dahulu. Di sini ada lafaz au qaidin bi muwafaqatil waqi'i kama il bahri. Ada au, huruf ataf, ya. Qaidin itu ma'tuf, ma'tuf alaihnya adalah la qaidin, jadi ataf kepada la, ya. Jadi ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin, ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bi qaidin. Ini bentuknya masdar, ya. Qada yaqudu qiyadatan wa qaidan, ya, artinya pengikat. Opsi yang kedua, au bidhammi awwalihi, atau didomahkan huruf awalnya, yaitu qaf, wa kasril ya'i, dan dikasrohkan iya, quyyida, wal musyaddadati, nanti ianya ditasydid, quyyida, ala annahu, atas jalan sesungguhnya itu lafaz quyyida, yaitu fi'lun, fi'il madhi, mabniyun, yang dimabnikan, lil majhuli, untuk mabni majhul, ya, naibul fa'il ma'tufun, nanti statusnya diatofkan ala qaulihi, atas dawuhnya musannif, wa in rusyiha, wa in rasyaha, tegasnya lafaz wa in rasyaha. Dan opsi kedua bisa dibacaan au quyyida, ya. Kita ulangi, wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin wa in rasyaha. Kemudian wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin wa in quyyida, ya. Jadi di sini quyyida itu ma'tuf, au huruf ataf, rasyaha ini ma'tuf alaih. Jadi bentuknya fi'il madhi, ya, bukan bentuk masdar. Nanti bi muwafaqatil waqi'i, yang sesuai dengan lokasinya, kama il bahri, seperti air laut.
Jadi di sini masih termasuk air mutlak, air yang mengikuti tempat. Contoh air gelas. Meskipun di sini ada buntut, tapi statusnya adalah munfak, ya. Munfak di sini. Nah, qaid munfak dipindahkan ke teko menjadi air teko, dipindahkan ke piring menjadi air piring, ya. Dipindahkan ke kendi menjadi air kendi. Dan bisa juga muwafaqatil waqi, air yang memiliki buntut, embel-embel, tapi berdasarkan lokasi dia berada. Air danau, air sungai, air laut, itu masih kategori air mutlak. Kita lanjutkan. Qauluhu illa muqayyadan, tegasnya lafaz, adapun dawuhnya musannif, illa muqayyadan, tegasnya lafaz illa muqayyadan, ya. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan kama ilwarti, tidak bisa masuk kategori air mutlak apabila qaidnya atau embelnya ini bersifat lazim atau menetap, ya. Ada air teh, ya. Pindah ke gelas tetap air teh, pindah ke teko tetap air teh, pindah ke botol minum tetap statusnya air teh, ya. Itu maksudnya daripada ma la yuzkaru illa muqayyadan kama ilwari, seperti contoh air mawar, ya. Kita lanjutkan. Bi idhofatin, bagaimana cara statusnya muqayyad. Muqayyad di sini ada 3 kategori, ya. Muqayyad, qaidan laziman tentunya. Ada 3 opsi secara penyebutan bahasa. Ada dengan cara idhofat tadi, ya, air mawar, air teh, air kopi, air susu. Kemudian ada juga biwasfin. Wasfin ini adalah ma'in dafiqin, contohnya air yang memancar, maksudnya adalah air mani, ya. Tidak bisa air mani dipakai untuk bersuci. Atau yang ketiga adalah dengan alif lam lil ahdi dhihni, ya. Artinya sudah paham di situ. Yaitu bi idhofatin, dengan cara idhofat, kama iwardin, seperti air mawar. Sifatin, atau dengan sifat, kama indafiqin, seperti air yang memancar, yaitu air mani. Bilamil ahdi, atau dengan lam lil ahdi, alif lam lil ahdi dhihni kalmai, seperti pengucapan air fi qauli, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na'am, benar sekali, idza ra'at al-ma'a, apabila si wanita itu melihat air, ya. Nah, alma di sini sudah mafhum, adalah air mani. Kita telusuri dulu tahqiqnya. Qauluhu fi qaulihi, ya. Wala maqalat lahu Ummu Salamah, suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada Nabi. Ummu Salamah itu adalah Hindun binti Umayyah al-Makhzumiyah al-Quraisyiyah, salah satu ummahatul mukminin. Beliau lahir pada tahun 28 sebelum hijrah dan wafat pada tahun 64 hijriah. Ini pertanyaan dari Ummu Salamah. Hal 'alal mar'ah min al-ghusli idh hiya ihtamalat? Wahai Rasulullah, ketika seorang wanita hamil, apakah dia ada kemungkinan mandi junub? Rasulullah menjawab, qala na'am, benar sekali. Seorang wanita yang sedang hamil wajib mandi junub idza ra'at al-ma, ketika dia melihat keluar air mani, ya, yakni al-maniyah, air mani. Nah, di sini al-ma'a di sini adalah alif lam lil ahdi dhihni. Ummu Salamah sudah paham itu adalah tentang al-maniyah, air mani. Akhrajahul Bukhari fi sahihi. Ini ada riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ghusli, ya. Babu idza tamalat al-mar'ah. Jadi hadis ke 278, ya. Atau halaman 278, silahkan dicek. An Ummi Salamata,
diriwayatkan dari Ummi Salamah Ummil Mukminin annaha qalat ja'at Ummu Sulaim. Ini redaksi hadis lengkap dalam kitab Sahih Bukhari. Ja'a Ummu Sulaim, telah datanglah Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha, istrinya Abi Talha, ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Faqalat, maka bertanya siapa Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak ragu untuk membahas kebenaran. Ini pertanyaan saya mungkin agak privasi ya. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtamalat. Apakah wanita hamil bisa mandi junub? Faqala Rasulullah menjawab, na'am idza ra'at al-ma'a. Seorang wanita hamil ketika keluar air di sini tentu saja air mani, maka wajib. Wa Muslimun, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim fi Kitabul Haid, dalam kitab haid, babu wujubil ghusli 'alal mar'ah bi khurujil maniyyi minha, tentang dalam bab wajibnya mandi besar ketika seorang wanita keluar mani. Ini di halaman 712 atau hadis ke 712, nanti silahkan dicek. Bilafzin mumathilin lilafzi sahihil Bukhari, dengan redaksi yang kurang lebih sama ya. Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila akhirih. Rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Bukhari, Imam Muslim, dan kita semua. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.